Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Oke, pertama disclaimer dulu, aku membuat video ini itu bukan bener-bener dari body fluid, tapi dari beberapa produk untuk membuat ini bener-bener senyata mungkin ya. Oke? Yang pertama, cairan bening kental seperti putih telur atau yang aku pakai ini kental dan lengket. Oke, cairan ini sangatlah normal. Biasanya baunya pun tidak terlalu menyengat, kayak bau-bau asem-asem, ketek-kecut gitulah ya. Dan itu sangatlah normal. Biasanya cairan ini akan banyak sekali keluar, terutama saat kalian masa subur. Sekitar 2 sendok makan dalam 1 hari. Gunanya untuk mempercepat proses ovulasi ataupun kesuburan wanita nih teman-teman. Selain itu, biasanya dia akan muncul banyak saat kalian banyak aktivitas, banyak makan makanan yang bisa meningkatkan kadar cairan Mrs. V ataupun karena pengaruh hormon dan usia. Nah, yang kedua, cairan keputihan seperti krim ataupun berbentuk seperti ini nih teman-teman nih, becek-becek begini ini berada di sekitar labia mayora dan labia minora di bagian dalam nih, dan itu kelihatan baunya seperti cheesy keju gitu. Kadang itu agak sedikit mengganggu gitu kan ya, namun ada beberapa juga yang tidak memunculkan bau sama sekali. Nah, sebenarnya cairan keputihan ini sangatlah normal karena dia juga untuk menjaga agar vagina tidak luka. Jadi sebagai lubrikan atau pelumas dari gesekan-gesekan Mrs. V. Namun, jika cairan tersebut mengganggu dan berbau seperti keju busuk gitu kan, baunya itu bisa kerasa oleh orang di samping. Nah, bisa jadi itu adalah indikasi adanya infeksi pada Mrs. V kalian. Tapi jangan khawatir, itu bisa kalian bersihkan dengan rajin mencuci Mrs. V dengan air bersih ataupun dengan sabun pembersih Mrs. V. Namun penggunaan sabun Mrs. V sendiri itu jangan terlalu sering. Jadi cukup ketika kalian merasa bau dari Mrs. V kalian itu benar-benar tidak sedap banget dan baunya melayang kemana-mana gitu loh ya. Yang ketiga, cairan putih kekuningan, hampir mirip seperti ini. Nah, biasanya ini disertai dengan bau-bau susu busuk gitu dan baunya melekat dan nodanya akan sulit hilang di celana dalam kalian. Atau sometimes itu bisa keluar saat kalian memakan ataupun meminum obat-obatan tertentu. Nah, jika cairan ini membuat Mrs. V gak enak, terus gatel-gatel, baunya merangsang ke semua orang gitu kan. Nah, berarti ini sudah mulai menandakan ada infeksi pada Mrs. V kalian nih. Yang keempat, cairan berwarna hijau neon. Mirip-mirip kayak begini nih, oke. Jadi dia ada warna hijau-hijau, agak sedikit kekuningan juga. Terus dia agak sedikit mengkilap, sometimes dia bisa greasy banget. Jadi ada dicampur dengan bening putih, kadang juga dicampur dengan warna putih kuning telur. Sometimes itu kadang bikin kalian menjadi gatal, perih, panas pada waktu mau pipis maupun sebelum pipis, dan baunya busuk gitu. Berarti itu sudah menandakan adanya infeksi pada Mrs. V kalian nih teman-teman. Terutama nih kalau misalnya kalian ada riwayat memakai toilet umum bersama, riwayat melakukan dengan partner dan tidak menjaga kebersihan, ataupun riwayat menggunakan pembersih seperti panty liner, sabun pencuci Mrs. V gitu kan dalam jangka waktu lama, dan menggunakan obat-obatan tertentu yang menurunkan imunitas tubuh. Nah, itu juga bisa menjadi faktor dari munculnya cairan hijau neon dengan bau busuk pada Mrs. V kalian. Yang kelima, spot size seperti ini nih, biasanya muncul pada wanita masa subur ataupun wanita premenopause nih teman-teman. Nah, cairan ini normal jika memang terjadi pada akhir-akhir sisa mau selesai menstruasi gitu kan ya. Jadi di hari ke-5, 6 itu biasanya normal. Atau di pertengahan hari ke-13, hari ke-14 saat masa subur itu normal karena adanya
pelepasan sel telur dari ovum. Namun, jika cairan ini terus-menerus muncul setiap harinya dalam jangka waktu lebih dari 7-14 hari di luar masa menstruasi kalian, berarti itu termasuk tidak normal dan perlu kalian konsultasikan ke dokter. Kadang saat kalian melakukan hubungan esek-esek itu akan muncul cairan pendarahan atau sedikit merah. Itu normal-normal aja, mungkin saat itu dorongannya terlalu kuat gitu kan ya, sampai memecahkan sedikit pembuluh darah pada area dinding misiswi kalian sehingga memunculkan cairan tersebut. Nah, untuk cairan menstruasi sendiri yang berwarna kemerahan itu biasanya bertahan sekitar 3-10 hari nih teman-teman. Namun, jika merasakan menstruasi berkepanjangan hingga lebih dari 14 hari, itu sudah tidak normal dan perlu dikonsultasikan ke dokter untuk mengetahui permasalahan ini teman-teman. Selanjutnya gumpalan-gumpalan darah, hampir mirip seperti ini ya. Jadi dia kayak gumpalan-gumpalan darah gitu yang keluar saat menstruasi. Ini warnanya nggak begitu merah, tapi biasanya dia agak kecoklatan dan agak sedikit hitam, merah pekat banget gitu kan. Nah itu juga jangan khawatir nih teman-teman, biasanya itu akan muncul saat kalian menstruasi bergumpal-gumpal gitu. Itu menandakan adanya peluruhan dari dinding rahim gitu kan, yang sudah membeku darahnya sehingga dia keluar dan memunculkan bentuk menstruasi seperti ini nih teman-teman. Jika pengeluaran clotting blood bisa bikin perut kalian nyeri sampai sangat terasa sakit sekali, kram, tidak bisa bekerja, tidak bisa bangun gitu kan. Nah berarti harus segera kalian konsultasikan ke dokter untuk mengetahui ada permasalahan apa dalam siklus menstruasi, bahkan sampai memunculkan darah membeku dan darah-darah kayak clotting blood gitu nih teman-teman. Oke. Yang terakhir, cairan berwarna abu-abu nih. Oke, jadi warna cairannya agak sedikit abu-abu begini. Biasanya cairan ini akan menimbulkan bau seperti susu busuk, keju busuk, lalu menimbulkan rasa nyeri ataupun seperti terbakar saat kalian mau memulai pipis ataupun setelah selesai pipis. Gatel-gatel, rasanya nggak nyaman banget, saya bikin kalian anyang-anyangan. Jadi pipisnya sedikit-sedikit, pipis pengen pipis, dikit-dikit pipis lagi, pipis lagi, pipis lagi, pipis lagi. Tapi saat pipis itu udah ngerasanya nyerinya banget gitu kan. Terus ngerasa terbakar, sepertinya di ujung itu ada something yang wrong gitu kan ya. Berarti itu ada masalah, yaitu ada infeksi bakteri vaginosis dan harus segera ditangani dan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut nih teman-teman. Oke. Nah, apakah sudah jelas? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.